Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas materi gerak lurus. Untuk bagian yang kedua, kita pelajari tentang jenis gerak lurus. Secara garis besar, jenis gerak lurus ada dua: gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB, yang mana di SMP Anda telah sedikit mengenal tentang GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatannya adalah tetap. Nah, contoh misalkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon, maka nanti di setiap saat atau setiap detik, setiap sekon, kecepatannya adalah sama, tidak berubah, 25 meter per sekon, 25 meter per sekon, sehingga grafiknya V-nya itu berubah garis lurus terhadap T. Sedangkan jarak yang ditempuh S itu terhadap waktu nanti berubah garis miring. Nah, setiap sekonnya nanti menempuh jarak yang sama, terus ditambah. Sekon pertama misalkan 25, sekon kedua 50, sekon ketiga 75, sekon keempat berapa? 100 dan seterusnya, sehingga berubah garis lurus. Sedangkan secara matematis, hubungan antara jarak, kelajuan dan selang waktu pada GLB, kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per satuan waktu, atau jarak yang tempuh sama dengan kecepatan dikalikan waktunya, waktu yang diperlukan. Oke, untuk memahami ini kita lihat contoh soal 2.1. Kita baca bersama-sama. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Tentukan jarak setelah 1 menit. Diketahui V-nya berapa? 25 meter per sekon. Waktunya T 1 menit. Kita buat satuan SI, yaitu sekon. 1 menit berapa sekon, berapa detik? 60. Sehingga jarak yang ditempuh V dikalikan T, 25 dikalikan 60 sama dengan 1500 meter. Contoh soal yang kedua, kita baca bersama-sama. Mobil A dan mobil B berjarak 150 meter. Lalu laju A 30 meter per sekon dan laju mobil B 20 meter per sekon. Kapan dan di mana mobil A dan mobil B bertemu? Jika mobil A dan mobil B berangkat bersamaan, saling menyosong atau saling mendekati. Kita buat gambar A mobil B, jaraknya 150 meter. Kemudian kecepatan A 30 meter per sekon, kecepatan B 20 meter per sekon, arahnya berlawanan, saling menyongsong. Maka misalkan nanti ketemu di titik P, maka waktu A sampai P sama dengan waktu B sampai T. TA sama dengan TB. Jarak yang ditempuh AP X, AP ini berapa? 30 T, VT. Sedangkan mobil B itu menempuh jarak 150 dikurangi X sama dengan kecepatan B kali T, 20 T.
dari eliminasi dua persamaan ini, maka 150 sama dengan berapa? Dikurangi 150 dikurangi 30T sama dengan 20T. Nah, kita bawa T-nya 30T-nya ke arah kanan, sehingga 150 sama dengan 50T. Nah, 150 dibagi 50 sama dengan 3 sekon. Nah, mobil A bertemu mobil B di P pada jarak dari A, VA kali T, 30 kali 3, 90 meter. Dari B, VB kali T, 20 kali 3 sama dengan 60. Kalau kita lihat di dalam gambar, A sampai B berapa? 150. Sedangkan A menempuh 90, B menempuh 60. Berarti totalnya 150. Berarti jawabannya adalah jawaban yang benar. Dan soal dalam fisika ini tidak selalu kita menggunakan rumus, tapi juga kita menggunakan dengan logika dan pengertian. Misalkan ini pengertian VA sama dengan 30 meter per sekon, artinya apa tuh? Bahwa mobil atau A ini setiap sekonnya adalah menempuh jarak berapa? 30 meter. Kalau B berarti setiap sekonnya berapa? 20 meter. Nah, karena ini geraknya saling mendekat, berarti VA 30 meter per sekon, artinya setiap sekon benda A mendekat benda B 30 meter per sekon. Sedangkan VB atau benda B 20 meter per sekon, artinya setiap sekon benda B mendekat ke benda A berapa? 20 meter. Nah, jadi setiap sekon kedua benda mendekat 50 meter, saling mendekat 50 meter. Sedangkan jarak keduanya 150 meter, berarti keduanya akan bertemu 150 dibagi 50 sama dengan 3 sekon. Nah, untuk menentukan jarak, V kali T 30 kali 3 berapa? Ya 90 meter. Kemudian ini 60 meter seperti tadi. Tugas ini sebagai apa namanya, latihan untuk boleh dicoba keduanya, cara satu maupun cara dua nanti, supaya anak-anak bisa memahami dengan baik. Cuman ini arahnya saja yang saya rubah. Mobil A dan mobil B berjarak 150 meter, laju A 30 meter, laju B 20 meter per sekon. Jika mobil A dan mobil B berangkat bersamaan, bergerak searah, kapan dan di mana mobil B tersusul oleh mobil A? Nanti dibentukkan ini A. Kapan dan di mana mobil B tersusul oleh mobil A? Berarti nanti gerakannya satu, ke kanan semua, misalkan. Dari penelitian setiap sekon mendekat berapa? 30. Karena ini searah, setiap sekon mobil B menjauh 20. Berarti kedua mobil nanti A dan B setiap sekon mendekat 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Adanya berapa? 150. Maka anak-anak bisa melanjutkan kapan atau pada saat T berapa. Kemudian di mana? Yang V kali T tadi. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Ada gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah-ubah dan percepatannya konstan. Ada dua jenis GLBB, yaitu dipercepat, nilai A-nya, percepatannya ada positif, berarti kecepatannya bertambah.
Yang kedua, diperlambat, A-nya negatif, kemudian kecepatannya berkurang. Misalkan mobil ini direm, maka nanti percepatannya adalah negatif karena nilai kecepatan adalah berkurang. Kemudian untuk secara umum persamaan GLBB adalah ini, dan ini merupakan persamaan dasar, maka anak-anak perlu untuk mendalami ini, serta kalau bisa ini bisa dihafal gitu. Kecepatan setiap saat sama dengan kecepatan mula-mula ditambah plus minus percepatan kali waktunya, AT. Sedangkan jarak yang ditempuh S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat mula-mula ditambah plus minus 2 AS. Positif ini dipercepat, negatif diperlambat. Oke, kita lanjutkan contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 6 meter per sekon, lalu mendapat percepatan tetap sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh selama bergerak 5 sekon. Kecepatan ketika menempuh jarak 8 meter. Nah, penyelesaiannya ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. 6 kali 5 ditambah setengah kali 4 kali 5 kuadrat 30, ini 4 kali setengah 2 kali 25 50, sehingga hasilnya 60 meter. Kecepatannya berapa? V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. V0 nya 6, masukkan 6 kuadrat 36, 2 kali 4 kali 8 sama dengan 64. 64 tambah 36, 100. Akar dari 100 adalah 10 meter per sekon ya. Untuk selanjutnya tugas untuk anak-anak untuk mengerjakan latihan soal nomor 2.2 dan soal 2.3. Ini yang berkaitan dengan grafik. Anda lihat di sini percepatannya berapa? Kalau grafik ini 1 meter per sekon kuadrat. Oke, Anda baca nanti kecepatan pada saat T sama dengan 5. Itu berapa? Apakah 5 meter per sekon? Betul, salah? Kemudian jarak yang ditempuh, kemudian kapal itu berhenti kapan, dan seterusnya. Motor, kapal motor. Nanti dicoba. Selanjutnya kita bahas contoh gerak lurus berubah peraturan, yaitu di antaranya adalah benda jatuh bebas. Kemudian yang kedua, benda dilempar vertikal ke atas. Kemudian juga dilempar ke bawah. Jadi kalau jatuh bebas kita langsung lepas pedal gitu. Tapi kalau bergerak vertikal ke bawah berarti kita berikan kecepatan awal. Rumus yang digunakan nanti dari rumus dasar itu, rumus dasar yang ke GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus minus, karena gerak vertikal itu dipengaruhi oleh gravitasi, maka percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi, G kali T. Jadi A nya itu sama dengan G. Kemudian H itu jarak yang ditempuh tadi, karena ini ke atas bawah maka diganti dengan apa? H
H sama dengan V0 T plus minus setengah G T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH, yang sebelumnya 2AS diganti 2GH. Nah, vertikal ke bawahnya positif karena bertambah kecepatan, gerak vertikal ke atas adalah negatif karena kecepatannya berkurang. Sedangkan jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal, V0 nya 0. Maka dari rumus ini V0 nya 0, maka V nya tinggal GT. Kemudian ini 0, 2 nya ke sini 2H per G, 2H 2GH, 2GH dari yang rumus bawah ini V0 ya, VT nya sama dengan akar 2GH langsung. Sedangkan yang ini asalnya dari H sama dengan setengah GT kuadrat karena V0 nya 0. Oke, bisa dipahami. Jadi V0 nya diganti 00 semua sehingga hasilnya nanti adalah jatuh bebas, rumus jatuh bebas. Nah, selanjutnya kita buat contoh. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohonnya setinggi 80 meter. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Waktu yang diperlukan sampai di tanah. B. Kecepatan saat sampai di tanah. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Atau langsung hanya 80 setengah kali 10 kali T kuadrat. Ini 5 ya. 80 dibagi 5 sama dengan 16, akar 16 4 sekon. Jadi waktu yang diperlukan adalah 4 sekon. Sedangkan kecepatan saat mencapai tanah yaitu bisa menggunakan G kali T. 10 kali 4 sama dengan berapa? 40 meter per sekon. Nah, ini mudah, dalam perhitungan juga mudah. Nah, selanjutnya contoh soal vertikal ke bawah. Kita baca bersama-sama. Suatu benda dilemparkan ke vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Bila benda mencapai tanah setelah 2 sekon, tentukanlah kecepatan benda saat mengenai tanah dan ketinggian tempat melempar. Diketahui V0 nya 4 meter per sekon, T nya 2 sekon, dan G 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan saat di tanah, VT sama dengan V0 plus GT. V0 nya 4, sedangkan G 10, T nya 2 sama dengan 24. Hanya V0T plus setengah GT kuadratnya, tolong nanti ditambahkan setengah GT kuadrat. 4 kali 2 ditambah setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali setengah 2, berarti kali 10 20. 20 tambah 8 dari ini berarti 28 meter. Kemudian contoh soal 2.5 ini berkaitan dengan sebuah gerak ke atas. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukanlah ketinggian maksimum yang dicapainya. Kemudian kecepatan setelah 3 sekon. V0 nya berapa? 20. V tertinggi berarti 0. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. 400 kuadrat ya. 2 kali 10 kali H. Berarti berapa? Hanya sama dengan 20 meter. 400 dibagi 20. Sedangkan waktu kecepatan di detik ketiga, VT sama dengan V0 min GT. 20
dikurangi 10 kali 3 sama dengan min 10 meter per sekon. Artinya apa? Benda itu sudah bergerak ke bawah. Nah, bergerak ke bawah sehingga kecepatannya diberi nilai minus. Untuk memahami ini juga kita bisa menggunakan logika. Kalau misalkan V0, Anda perhatikan ini sama dengan 4 meter per sekon, artinya setiap sekon kan menempuh 4 meter. Tapi kalau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, apa artinya? Apa ini artinya? Setiap sekon benda kecepatannya berubah berapa? 10 meter per sekon. Sehingga kalau contoh misalkan ini 20 meter per sekon dilempar ke atas, berarti nanti perlu waktu sampai titik tertinggi berapa? Berarti setiap sekonnya berubah berapa? 10 meter per sekon, berarti 10 meter per sekon. Detik yang kedua sudah 20, berarti sudah habis. Berarti waktu untuk mencapai titik tertinggi berapa? 2. Untuk detik ketiga berarti mulai bergerak ke bawah. Semakin cepat dari 0 menjadi 10. Maka ini 10. Kemudian detik keempat berarti sudah mencapai tanah kembali, di mana benda itu dilempar, sehingga benda selama di udara adalah naiknya 2, turunnya juga 2. Berarti waktu naik sama dengan waktu turun. Ini bisa di logika seperti itu. Contoh misalkan yang lain, kalau benda itu dengan kecepatan dilempar dengan kecepatan misalkan 40 ke atas, 40 ke atas, berarti waktu yang diperlukan untuk sampai titik tertinggi berapa? Berkurang 10 sampai 4 kali kan berarti habis. Berarti T-nya berapa? 4. Waktu naik 4, waktu turun 4. Misalkan kecepatan pada detik ke-5 berarti berapa? 10. Detik ke-6 berarti berapa? 20, tapi arahnya ke bawah. Detik ke-7 adalah 30, arahnya ke bawah. Sampai di tanah lagi berapa? Kecepatannya 40 meter per sekon. Kemudian contoh lain misalkan benda dilempar ke atas dengan kecepatan misalkan 60 meter per sekon, berarti mencapai titik tertinggi berapa? 10 sampai habis 6 sekon. Nanti ke detik ke-7 10 sekon, arahnya ke bawah. Detik ke-8 20 meter per sekon, arahnya ke bawah. Detik ke-12 nanti kecepatannya berapa? Sampai di tanah lagi, yaitu 60 meter per sekon. Maka ini nanti dengan pengertian itu kita akan lebih mudah. Jadi satuan ini bisa dibaca. Setiap sekon menempuh sekian meter. Setiap sekon kecepatannya berubah sekian meter per sekon. Jadi nanti untuk minus dan positifnya arahnya juga kemana? Oke. Jadi vertikal ini waktu naik V0 per G, H max itu V0 kuadrat per 2G. Waktu turun ini, sehingga karena turun dan naiknya itu sama, berarti waktu turun naik ada 2 V0 per G. Waktu naik sama dengan waktu turun. Oke, selanjutnya di sini anak-anak bisa latihan nanti mengerjakan soal yang selain 2.1, 2.2
2.3, terus kemudian dilanjutkan 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8 sebagaimana biasa. Anda kerjakan, kemudian nanti upload. Dan kalau ada masalah-masalah boleh menghubungi saya lewat grup, boleh lewat Japri, boleh, dan atau Classroom ya boleh. Mungkin ini sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan mudah dan mencoba untuk mengerjakannya. Semoga sukses, amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi